Pack Kids. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar nih adik-adik? Semoga semuanya tetap sehat dan semangat untuk menjalani hari ini. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini Kak Risti mau menceritakan ada seorang pemain bisbol yang sangat terkenal dari Amerika Serikat. Namanya Mariano Rivera. Nah, adik-adik pernah dengar gak? Mariano Rivera ini lahir pada tanggal 26 November 1969. Lalu, apa yang menarik dari Mariano Rivera ini? Nah, dia adalah pemain bisbol terkenal dari tim yang sangat terkenal bernama New York Yankees. Seorang anak yang lahir dari keluarga sederhana, Mariano Rivera ini berhasil mengharumkan negaranya karena banyak prestasi yang dia raih dari bermain bisbol. Awalnya Mariano Rivera ini adalah salah satu pemain bisbol yang bertugas melempar bola. Nah, adik-adik, kalau dalam permainan bisbol ada yang bertugas melempar bola, ada juga yang menangkap bola, ada yang berlari untuk sampai ke garis finish. Nah, Mariano Rivera ini awalnya dia seperti anak-anak pada umumnya yang senang bermain bisbol, lalu dia bisa bermain bisbol. Tapi adik-adik, semakin lama dari tahun 1995 sampai 2013, sekitar 18 tahun, Mariano Rivera ini berhasil menjadi pemain bisbol terbaik, terkeren, dan dia adalah pilar utama atau orang-orang penting yang bisa membuat timnya ini menjadi berhasil. Akhirnya setelah mendapatkan banyak sekali prestasi, Mariano ini ditanya oleh seorang reporter untuk dimasukkan dalam berita. Apa sih kunci keberhasilan kamu? Kasih tahu dong kuncinya apa? Soalnya kata orang dan kami melihat kalau kamu tidak ada di dalam tim itu, pasti tim itu akan kalah. Pasti tim New York Yankees ini bakal kalah. Tapi Mariano berkata, aku hanyalah orang biasa seperti pemain pada umumnya. Aku hanya diberkati oleh Tuhan. Aku hanya dipakai oleh Tuhan untuk membawa, untuk menolong teman-temanku. Kalau aku bertanding sendiri tanpa timku, aku tidak akan bisa berhasil. Jadi kunci kenapa aku bisa berhasil itu karena aku memiliki tim yang keren, dan lebih dari itu aku memiliki Tuhan yang memberkatiku. Aku hanya melakukan bagianku, Tuhan yang memberkati. Wah, adik-adik kebayang gak? Seorang pemain bisbol terkenal berhasil menjuarai 5 pertandingan dunia dan menang. Dia masih bisa melihat bahwa kemenangannya itu bukan karena dia yang keren, tapi karena dia memiliki Tuhan, dan Tuhan memakai dia, dan tim yang dia miliki semuanya diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, ada satu bagian Alkitab yang sangat menarik yang akan kita pelajari pagi hari ini dari Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4. Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4. Yuk kita baca bersama. 1, 2, 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Adik-adik, kalau kita di rumah tentu kita punya banyak sekali kegiatan yang pengen kita lakukan sendiri. Benar gak? Atau kita melakukan kegiatan yang aku mau sendiri aja. Kalau yang punya adik atau kakak pasti ada yang bilang, aku gak mau main sama kamu, aku mau melakukan permainanku juga, atau aku mau mengerjakan ini, jangan ganggu aku. Tapi pagi hari ini kita diingatkan adik-adik, jangan mementingkan kepentingan diri sendiri. Kalau kita lagi jam tidur siang, semua orang sedang tidur siang, lalu kita di rumah teriak-teriak, kita belajar dengan suara yang keras. Walaupun mungkin adik-adik sedang belajar perkalian 1 kali 1, 1, 2 kali 1, 2. Kalau nggak diteriakin nggak hafal. Tapi saat orang lain sedang tertidur, kita juga harus ingat bahwa kita juga harus mementingkan kepentingan orang lain, bukan hanya kita saja. Kita bisa berbicara dengan suara pelan. Lalu kalau di rumah mungkin kalian sedang mengerjakan tugas, mamanya minta tolong. Nah, tolongin mama ambilkan misalkan gelas
atau tolongin mama buang air ini, lalu kalian bilang, mama aku sedang sibuk, jangan ganggu aku. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita belajar, kita tidak boleh hanya mementingkan diri kita sendiri. Saat orang lain membutuhkan bantuan, kalau kita sedang tidak terburu-buru, yuk kita sempatkan waktu kita untuk menolong mereka. Kalau ada prestasi yang kita dapatkan, jangan pernah berkata bahwa aku bisa, ini semua karena aku sudah belajar. Aku bisa ini semua karena aku melakukan dengan penuh tanggung jawab. Jangan lupa ingat bahwa segala sesuatunya itu diizinkan sama Tuhan Yesus. So, ketika ada yang bertanya, apa kunci keberhasilanmu? Apa yang membuat kamu selalu bahagia? Itu semua karena Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini, sebelum menjalani aktivitas kita, simpan di dalam hati kita bahwa apapun yang kumiliki saat ini, semuanya karena Tuhan Yesus. Dan apapun yang aku lakukan, aku mau mementingkan kepentingan bersama. Aku tidak mau menjadi anak yang egois. Siap ya adik-adik ya? Pasti bisa. Jangan lupa ingatkan juga kepada orang yang ada di rumah. Mungkin mereka tidak mendengar Impact Kids ini, kasih tahu hari ini aku belajar untuk mengutamakan kepentingan bersama, tidak egois, dan jangan lupa selalu bawa nama Tuhan, sebab semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita lipat tangan kita. Kak Resti mau menolong kalian berdoa untuk sepanjang hari ini. Yuk, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik, Bapak yang dalam kerajaan surga. Pagi hari ini kami diingatkan untuk mementingkan kepentingan bersama, tidak egois, dan terlebih dari itu kami selalu melihat bahwa semua yang terjadi, keberhasilan yang kami miliki semuanya dari Tuhan. Ajar supaya kami rendah hati, tidak sombong. Terima kasih Bapak Surgawi, berkati setiap adik-adik yang ada di rumah. Mereka siap menjalani hari ini bersama Tuhan Yesus. Kami pasti bisa. Terima kasih Bapak Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, Impact Kids kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.